Pemirsa, siswa SD Negeri Tanggirejo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah harus menyantap menu makan bergizi gratis di halaman sekolah. Kondisi ini terjadi karena atap beberapa ruang kelas ambrol hingga roboh total. Siswa SD Negeri Tanggirejo di Kecamatan Tegowaru, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah terpaksa menikmati hidangan makan bergizi gratis di halaman sekolah lantaran sejumlah ruang kelas ambruk dan tidak dapat digunakan. Meski harus menyantap makanan di luar ruangan dengan ancaman terpaan angin dan juga debu, para siswa tetap antusias untuk menikmati MBG yang dibagikan. Salah seorang siswa menyatakan meski berusaha membiasakan diri, ia mengaku lebih nyaman jika bisa makan di dalam ruangan. Kelasnya lagi roboh. Kelasnya roboh. Iya. Oh gitu. Terus ini terpaksa makan di luar ruangan. Iya. Terus ini makan di luar ini nggak takut debu atau gimana? Biasa aja. Tapi lebih enak di dalam ruangan apa di luar ini? Dalam ruangan. Sementara Kepala SD Negeri Tanggirejo, Juwariah, menjelaskan kerusakan bangunan sekolah berlangsung secara bertahap sejak awal 2026. Total ada 4 ruangan yang terdampak meliputi ruang kelas hingga ruang guru. 2 ruangan roboh total dan sama sekali tidak dapat digunakan. Mengenai siswa yang makan di luar ruangan, pihak sekolah menyerahkan kenyamanan tempat kepada masing-masing siswa selama tidak menggunakan area bangunan yang membahayakan. Pihak sekolah telah melaporkan kerusakan bangunan ke Dinas Pendidikan Grobogan, di mana perbaikan bangunan yang roboh tersebut direncanakan akan direalisasikan pada tahun ini. Makan di luar. Nggak tentu, tergantung anak-anaknya. Anak-anaknya mau makan di dalam silakan, mau di luar silakan. Menurut anak itu mana yang enjoy dia tempati. Kalau yang tempat yang jelas roboh ya nggak bisa ditempati yo, nggak dibuat makan Mas. Tetap yang roboh ada 2 ruangan Mas, tapi memang dari ujung selatan dan sampai utara itu ada 4 ruangan. Yang mulai roboh dulu di bulan Januari itu kan kelas 6, terus di bulan April di kantor guru itu, terus ke utara ini sudah pada mengkelung, jadi saya tidak berani untuk menempatkan anak-anak dalam proses pembelajaran. Dan pemirsa, untuk melihat kondisi terkini, kita terhubung dengan kontributor Berita 1 Oriza Joko dari Grobogan, Jawa Tengah. Selamat sore, Oriza. Ada berapa kelas yang atapnya roboh dan sebetulnya ini sudah terjadi sejak kapan, Oriza? Ya, sekarang kita sudah berada di SD Tanggirejo, Tegowaru, Kabupaten Grobogan. Kita bisa melihat kondisi gedung 2 lokal, ya antara kelas 6 orang guru. Saat ini pihak sekolah melakukan pengajuan untuk revitalisasi anggaran ke Dinas Provinsi. Dan baru saja sudah dilaksanakan sore hari ini tadi. Untuk lokal kelas 6, roboh pada bulan Januari. Untuk yang ruang guru, itu roboh waktu yang berbeda di bulan April 2020. Meski roboh, waktu belajar para siswa kelas 1 dan kelas 2 bergantian, yaitu pada kelas waktu jam 7 masuk sampai kemudian jam 9 kelas untuk kelas dibagi 2 untuk kelas 5 dan kelas 4 seperti biasa. Kelas 6 menggunakan ruang kelas sekolah. Oriza, apakah Anda masih bisa melanjutkan laporan? Baik, pemirsa, nampaknya ada kendala komunikasi dengan jurnalis Oriza Joko dari Grobogan, Jawa Tengah. Untuk sementara, terima kasih atas informasinya dan selamat kembali bertugas.
Dan pemirsa, kita juga telah terhubung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Suprojo Setio. Selamat sore Pak Suprojo. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Suprojo, terkait dengan gambar sekolah yang sudah hampir roboh sepenuhnya begitu ya. Di depannya ada anak-anak sedang menyantap menu makan bergizi gratis begitu. Ini cukup miris begitu. Lantas langkah darurat apa yang kemudian akan dilakukan agar siswa dapat menikmati MBK di tempat yang tentu lebih layak dan juga aman tanpa mengganggu kegiatan belajar? Ya. Terkait dengan robohnya atap ruang kelas SD Tanggirejo, Kecamatan Kedung Jati, Grobogan, kami menerima informasi. Setelah itu kami juga berkoordinasi dengan Bapak Ibu yang ada di TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, untuk bagaimana mencari solusi. Tetapi kembali lagi bahwa SD Negeri Tanggirejo ini merupakan salah satu dari SD yang kami usulkan dalam salah satu sekolah yang calon penerima revitalisasi dari kementerian. Jadi kami justru sebenarnya saling mengharapkan antara menggunakan anggaran TAPD maupun menggunakan revitalisasi dari kementerian. Tapi alhamdulillah kami sudah terhubung baik dengan pihak kementerian yang sudah berencana untuk mensegerakan, karena memang keselamatan anak dan kenyamanan anak dalam belajar itu menjadi hal yang mutlak diperlukan. Nah, antisipasi yang kami lakukan dari sekolah, kami koordinasi dengan kepala sekolah bahwa beberapa sekolah, beberapa kelas itu dilakukan dengan menggunakan sistem berganti shift di kelas 1 dan kelas 2, dan di kelas 4 dan kelas 5 itu dengan menggunakan berbagi kelas, artinya kelas itu disekat seperti itu sambil menunggu proses revitalisasi yang sangat kami harapkan untuk bisa dilaksanakan di tahun anggaran 2026 ini. Baik. Ya, jadi artinya hambatannya ada di proses administrasinya begitu, karena mengingat proses rubuh sekolah ini kan informasinya sudah terjadi sejak Januari, kemudian roboh kembali di bulan April. Dan ya, sebenarnya proses administrasi juga masih berjalan Mbak, masih berjalan. Kita sambil menunggu, insya Allah kami yakin bahwa kita semuanya, baik PMK Kabupaten Grobogan maupun pihak kementerian pasti akan bergerak bersama bagaimana mengembalikan anak-anak itu bisa belajar di kelas, tentunya dengan ruang kelas yang layak digunakan untuk proses pembelajaran. Oke, dan di satu sisi pemerintah menjalankan program MBK, tetapi di sisi lain masih ada sekolah dengan fasilitas yang tidak layak. Bagaimana kemudian Dinas Pendidikan melihat persoalan ini? Ya, sebenarnya kalau melihat permasalahan ini mungkin kita mungkin dari pihak sekolah, dari pihak kami sendiri yang mungkin tidak melihat kembali secara detail terhadap kerusakan yang terjadi di sekolah. Sebenarnya program Revit ini sangat bagus. Nah, cuman kembali lagi bahwa teman-teman kami yang ada di sekolah barangkali mungkin melihat kerusakannya, karena memang juga mereka nggak punya keahlian di sana, melihat kerusakan di sekolah yang seharusnya mungkin lebih dari 50%, tapi kenyataannya yang terentry di Dapodik kerusakannya hanya sampai di 50%, sehingga belum menjadi prioritas nomor 1 seperti itu dalam hal penanganan sekolah yang rusak ini. Baik, bagaimana kemudian juga agar nantinya pelaksanaan program MBK ini bisa berjalan seiring dengan penyediaan sarana dan juga prasarana pendidikan yang layak bagi para siswa? Apakah tadi solusi jangka pendek yang Anda sebutkan, Pak, bahwasannya ini akan membagi kelas, disekat kelasnya, itu sudah cukup untuk mengakomodir sementara para siswa untuk belajar dengan aman dan juga nyaman tentunya di sekolah? Dan kapan bulan pastinya revitalisasi ini akan dimulai? Apakah sudah diketahui terkait dengan hal tersebut? Ya, tentunya kalau berbicara tentang idealis, tentunya terkait dengan idealis kelas ideal yang mungkin layak digunakan tentunya belum dalam hal kecukupan ruang gerak anak dan juga mungkin kenyamanan, keamanan tentunya itu
menjadi masalah saat ini. Tetapi kembali lagi bahwa sinergi kami dengan beberapa stakeholder dalam hal ini adalah kementerian melalui BBPMP, kami berkomunikasi intens untuk berkoordinasi terkait dengan bagaimana penyelesaian masalah ini. Kami juga tadi pagi juga berkoordinasi dengan Ibu Kepala BBPMP bahwa kami disegerakan untuk menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan PKS, perjanjian kerjasama antara sekolah dengan kementerian untuk segera melakukan revitalisasi terhadap sekolah yang saat ini sedang rubuh itu. Baik. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa berbincang bersama kami, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Suprojo Setio, dan selamat kembali beraktivitas. Selamat sore. Selamat sore.